Siapa dia? Dia sangat cantik katanya. Waduh, The Soyun dari NMIXX. Why? Kenapa Soyun bisa dirumorkan dating? Apa yang terjadi? Hai guys, I'm Sokim. Welcome back to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak nih buat kalian yang sudah mampir ke channel YouTube ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian yang nonton itu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan juga God bless you. Nah guys, dalam video kali ini seperti biasa kita akan membahas tentang topik-topik yang lagi hangat banget diperbincangkan, dan tentunya sangat sayang banget nih untuk dilewatkan. Jadi bagi kalian yang gak mau ketinggalan informasi apapun atau gak mau jadi orang yang kudet, langsung saja subscribe channel YouTube ini and don't forget to like, comment, and share. Thank you so much. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Well guys, langsung saja kita mulai dari topik yang pertama. Di topik yang pertama ini kita akan membahas tentang beberapa idol K-pop yang dirumorkan dating. Mentang-mentang akhir tahun ya kak, banyak banget yang dirumorkan dating. Kalian tahu gak sih dirumorkan datingnya juga karena apa? Karena berbagai hal yang menurut aku juga terkesan ya sepele sih. Misalnya nih ada postingan yang kayak gini, ada postingan yang kayak gitu, atau ada spekulasi tentang punya sosial media yang lain. Langsung teman-teman ada juga rumor datingnya mengenai hal tersebut. Jadi untuk idol K-pop di zaman sekarang memang harus serba hati-hati sih. Ngeposting ini pun harus benar-benar dipikirkan loh. Karena kalau salah-salah bisa langsung dirumorkan dating sama netizen-netizennya. Widih. Dan untuk kali ini ada 3 idol yang dirumorkan dating. Semuanya juga cewek-cewek. Yang pertama ada Soyun NMIXX, yang kedua ada Mini dari J-Idol, dan yang ketiga ada Naeun X Apink. Kita mulai dulu bahas dari yang Mini J-Idol. Nah untuk Mini J-Idol itu dirumorkan dating juga teman-teman. Kalian tahu gak sih alasannya kenapa? Hal itu dikarenakan di video call fansign kalau nggak salah. Ini adalah fotonya. Jadi seperti di foto yang kalian lihat, ada yang nggak sih dengan sesuatu? Nah di sini ternyata si Mini itu pakai cincin di jari manisnya. Nah teman-teman, setelah netizen melihat bahwa Mini ternyata pakai cincin di jari manisnya, habis itu ada seorang OP yang sudah membawa ke komunitas online Korea. Dan untuk si OP menuliskan seperti ini, langsung aja aku bacain bagaimana postingan dari si OP. Sangat jelas bahwa Mini J-Idol punya pacar. Bukankah terlalu jelas ya untuk memakai cincin di jari manis kamu? Sebagai tambahan, cincin yang katanya dia beli sendiri tidak dia pakai di jari manisnya. Pacarnya pasti tidak punya uang sebanyak Mini, entah karena dia membelikannya cincin yang jauh lebih murah daripada yang sudah dia miliki. Oh ya, tahu dari mana pacar Mini nggak punya uang sebanyak Mini? Siapa tahu pacarnya pengusaha kaya raya ataupun konglomeratnya, nggak ada yang tahu. Waduh, sotoy banget sih OP gitu ya, bilangin pacar orang nggak punya uang sebanyak Mini. Kan untuk masalah itu kan kita nggak tahu teman-temannya, yang namanya juga kehidupan pribadi, ekonomi seseorang kita juga tidak tahu ya kan. Kenalan aja sama cowoknya kagak tahu coy, kok bisa tahu gitu bahwa pacarnya Mini gak punya uang sebanyak Mini. Dan coba sekarang kita baca bagaimana respon-respon dari para netizen setelah melihat bagaimana postingan tersebut. Gak apa-apa sih jika Mini berkencan. Aku mencari cincin di Cartier dan itu disebut cincin couple. Oh really? Aku merasa mereka semua berkencan deh. Dan kalau kalian sendiri gimana nih setelah melihat bagaimana Mini pakai cincin di jari manisnya? Apakah kalian merasa bahwa Mini lagi dating sama someone? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Dan sebenarnya jika Mini dating juga kagak ada masalah sih. Gak ada masalah buat kita juga dan gak merugikan hidup kita juga ya. Next ke idol yang kedua. Di sini ada Soyun dari NMIXX. Why? Kenapa Soyun bisa dirumorkan dating? Apa yang terjadi? Nah teman-teman, kalian tahu gak sih, ini juga lagi heboh banget terutama di Korea. Apalagi kan kalian tahu ya bahwa Soyun ini merupakan salah satu member NMIXX yang populer banget. Jadi kalau ada sesuatu nih tentang Soyun pasti bakalan jadi viral dan juga menjadi topik perbincangan hangat di komunitas online Korea. Nah baru-baru ini ada beredar sebuah akun Twitter, yang mana akun Twitter ini dicurigai merupakan akun Twitter miliknya Soyun. Akun yang nama penggunanya diubah beberapa waktu lalu ini dikatakan telah aktif di masa lalu sebagai akun penggemar untuk salah satu member dari unit yang namanya adalah Kyungmoon. Bukti yang saat ini beredar bahwa akun tersebut milik Soyun itu berkaitan dengan foto yang baru-baru ini dikirim Soyun melalui Bubble. Dalam foto tersebut, Soyun terlihat sedang makan bersama dengan teman-temannya dan mengambil manner shot sebelum makan. Ia juga menulis bahwa ia memegang photocard dari Issa Stacy. Sementara dalam foto yang berikut ini itu kan ada juga photocard dari Soyun, dan disebutkan di sini bahwa untuk photocard dari Soyun ini dipegang oleh salah satu temannya dia. By the way, ini berarti bahwa Soyun ngebiasin Issa dari Stacy dong, ya nggak sih? Kemudian beberapa waktu setelah Soyun mengirimkan foto tersebut kepada penggemar melalui Bubble, pengguna Twitter menemukan seseorang yang diyakini sebagai salah satu teman yang bersama dengan Soyun saat makan. Individu ini yang disebut oleh netizen sebagai Rong dikatakan sebagai stan K-pop yang berteman dengan Soyun sejak sebelum Soyun ini debut dengan NMIXX. Dan beberapa rumor saat ini beredar mengenai hubungan Soyun dengan Rong, seperti bahwa Rong ini menjual banyak loh foto dari Soyun, foto polaroidnya yang belum dirilis dan ditandatangani dengan harga tinggi juga. Atau bahwa Rong ini juga mengungkap aktivitas masa lalu Soyun sebagai penggemar Kyungmoon dari unit.
Wah kalau benar si Rong kayak gitu parah juga sih. Kayak manfaatin Sulyun gak sih jadinya. Jual foto Polaroid, jual yang tanda tangan juga. Habis itu juga ngungkapin tentang apa yang dilakukan oleh Sulyun di masa lampau. Jadi kesannya kayak manfaatin ya. Kalau seandainya bener ya. Jujur kalau seandainya bener aku juga kecewa sih sama Rong. I mean like kayak gini. Kalau untuk jual-jual foto Polaroid ya mungkin agak nggak gimana-gimana gitu ya kan. Tapi masih bisa diterima lah. Tapi kalau ngungkap bagaimana aktivitas masa lalu dari Sulyun kan, menurut aku tidak boleh kayak gitu ya nggak sih? Soalnya kan kita nggak tahu ya teman-teman, netizen juga nanti menanggapinya kayak gimana. Dan kita juga tidak tahu bagaimana cerita yang sudah diungkap oleh Rong. Siapa tahu itu dilebihkan atau dikurangkan, kita juga tidak tahu. Takutnya ini juga akan berimbas gitu terhadap karir dari Sulyun ke depannya. Gitu sih. Kalau seandainya benar aku kecewa banget sama Rong, serius. Sementara itu nih teman-teman, Rong juga saling bertegur sapa dengan akun Twitter yang diyakini sebagai Twitter pribadinya Sulyun. Dan akun yang sama yang sebelumnya menggunakan nama pengguna yang diyakini terdiri dari ulang tahun anggota unit yakni Kyungmoon juga terlihat membagikan postingan berikut beberapa waktu di bulan November. Adapun untuk postingannya adalah seperti yang berikut ini. Saya akan menghasilkan lebih banyak lagi dan mempostingnya di Bubble sehari sebelum ujian CSAT. Dan segera setelah itu Sulyun juga mengirim nih foto rajutan semanggi berdaun 4 di Bubble, menuliskan, "Ini yang telah saya buat sejauh ini. Awalnya, saya menjadikannya sebagai jimat keberuntungan untuk semua orang yang mengikuti CSAT. Dan saya akan pergi untuk mengirim fotonya seharinya sebelum ujian. Tapi, aku akan menunjukkan beberapa di antaranya sekarang." Dan teman-teman, sehari sebelum CSAT disebutkan bahwa Sulyun itu memang mengirimkan foto jimat semanggi berdaun 4 lagi. Dan berdasarkan hal tersebut, berbagai rumor lainnya juga mulai menyebar nih secara online. Seperti rumor dating antara Sulyun dan juga Kyungmoon dari unit. Jujur nih, kalau gue sih nangkepnya kagak dating. Karena kan tujuan dari akun Twitter itu adalah untuk nge-stan idol ini gitu, nge-stan si Kyungmoon gitu. Meskipun dia itu memang ngefans sama Kyungmoon unit, belum tentu dia pacaran gitu. Yang namanya ngefans ya ngefans aja gitu, menggemari. Beda loh teman-teman, menggemari, menyukai, mencinta itu beda banget. Kita meskipun kagum sama idol favorit kita belum tentu cinta seutuhnya sama mereka. Dan coba sekarang kita kepoin bagaimana pendapat dari netizen Korea mengenai rumor yang satu ini. Langsung aja kita baca bagaimana komentar-komentar mereka. Wow, idol yang pernah menjadi stan K-pop total di Twitter dan yang masih aktif di Twitter itu. Bukan berarti Sulyun melakukan kesalahan, tapi fakta bahwa dia memberinya Polaroid bertanda tangan itu dan Rong baru saja menjualnya. Daya tarik dari Big Three agensi idol? Nggak tahu sih. Segera setelah saya mendengar bahwa Sulyun ada di Twitter beberapa waktu lalu, aku tahu ada sesuatu yang akan meledak. Yaps, emang bakalan booming sih. Aku tidak menyangka Sulyun adalah mega stan itu. Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Next, kadal K-pop yang selanjutnya yang juga dirumorkan berkencan ada Naeun x Apink. Dan untuk Naeun ini ya, itu dirumorkan dating sama aktor yang juga berasal dari agensi tempat dia berada sekarang, yakni YG Entertainment. Kalian pasti tahu siapa nama aktor yang berikut ini? Ayo diingat lagi teman-teman, namanya siapa? Namanya adalah Lee Soo-hyuk. Salah satu drama dari Lee Soo-hyuk yang aku nonton terakhir kali adalah Tomorrow. Ada yang nonton gak sih drama yang satu ini? Dramanya lumayan bagus sih. Banyak banget pelajaran yang bisa kita petik dari drama yang satu ini. Asik juga sih. Berbicara tentang Naeun dan juga Lee Soo-hyuk, kenapa mereka itu dapat dirumorkan berkencan? Nah, hal itu dikarenakan di sini ada seorang OP yang curiga nih tentang mereka gitu. Si OP nulisin kayak gini teman-teman di komunitas online. Coba langsung aja aku bacain. Apakah ada sesuatu di antara Naeun dan juga Lee Soo-hyuk? Kemudian si OP di sini mengunggah beberapa foto yang mana di foto ini dia tuh menyadari bahwa kok mereka banyak banget nih yang mirip gitu foto-fotonya. Misalnya nih ada foto yang mana mereka itu seperti mengunjungi restoran salad. Habis itu, Naeun dan juga Lee Soo-hyuk terlihat mengunjungi gym yang sama. Dan bahkan diketahui mereka juga berlatih dengan trainer yang sama juga. Lee Soo-hyuk ini juga sempat mengakui bahwa ia sedang mencoba membiasakan diri untuk minum teh setiap pagi, yang mana itu dipelajari dari seorang teman. Nah di sisi lain, Naeun juga sempat mengunggah foto yang menunjukkan alat upacara minum teh. Dugaan bukti lain seperti Lee Soo-hyuk juga mengikuti guru bahasa Inggris yang sama dengan Naeun di akun private-nya. Lalu ada juga couple item hingga mengikuti teman-teman Naeun di Instagram juga disematkan dalam utas tersebut. Dan setelah melihat bagaimana postingan tersebut, bagaimanakah respon dari netizen Korea? Nah, netizen Korea itu kebanyakan ya teman-teman dari komentarnya seperti yang aku simpulkan, yang kayak merasa bahwa si OP ini nggak masuk akal gitu. Ngerti nggak sih? Karena menurut netizen Korea, si OP ini terlalu memaksakan deh bagaimana rumor dating dari Naeun dan juga Lee Soo-hyuk. Karena teman-teman, kalau kalian ngecek juga akun Instagram dari aktor-aktor yang lain, kalian juga bakal banyak menemukan hal-hal yang sama gitu, hal-hal yang serupa. Jadi inilah yang membuat mereka tidak percaya dengan rumor dating dari Naeun dan juga Lee Soo-hyuk. Dan setelah si OP ini banyak dibanjiri komentar-komentar yang buruk dari netizen yang kagak percaya nih sama dia, gue kagak percaya sama lu ini kagak masuk akal. Pada akhirnya si OP ini sudah ngehapus postingannya.
Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Apakah kalian juga sama seperti netizen yang lain yang tidak percaya dengan bagaimana tuduhan dari si OP? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Tapi jujur kasihan sih sama OP-nya gitu. Sampai kena mental loh teman-teman. Dihapus langsung postingannya. Kasihan banget sih. Next kita akan masuk ke topik yang berikutnya. Ini juga ada berita yang membanggakan banget. Datanya dari salah satu artis Indonesia, tepatnya adalah penyanyi dari Indonesia, yakni Lyodra. Seperti yang kalian tahu bahwa Lyodra kemarin kan hadir ya di acara Asia Artist Award 2022. Dan di sana Lyodra sudah menang nih teman-teman, menang penghargaan. By the way, ada yang masih ingat nggak Kak Lyodra menang apa dalam penghargaan tersebut? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Nah, setelah Lyodra menang penghargaan dan juga bahkan tampil di sana menyanyikan lagunya yang hits nih, Lyodra mendapatkan banyak banget perhatian. Tidak hanya dari netizen Indonesia saja, tapi Lyodra juga mendapatkan banyak banget perhatian nih dari K-popers internasional. Karena kan yang tampil di acara Asia Artist Award itu kan artis-artis K-pop yang juga punya nama yang besar ya. Dan mereka ini juga kan punya penggemar yang tidak hanya dari Korea saja, tapi juga di internasional. Dan yang nonton acara itu juga nggak hanya di kawasan Asia doang, tapi yang dari luar Asia juga banyak teman-teman. Dan memang Lyodra bernyanyi pakai bahasa Indonesia. Tapi secara logika, kalau kita ngomong tentang bahasa ya, kita dengerin lagu Korea aja jarang loh teman-teman. Ada yang langsung ngerti nih sekali denger, oh ini artinya, kagak ada. Kita harus lihat dulu artinya baru kita paham ini lagunya tentang apa, ya kagak? Dan untuk Lyodra, di saat dia bernyanyi nih teman-teman, tentu banyak yang kagak paham gitu. Lyodra nyanyi apa nih? Ini lagunya tentang apa nih? Banyak yang kagak paham. Tapi kan netizen juga melihat teman-teman, oh lagunya bagus nih, enak dengerin. Sama kayak kita di saat kita dengerin lagu Korea, oh kita denger bagus nih lagunya gitu. Kita juga nyantol kan. Lyodra apalagi, dia juga bernyanyi dengan bagus banget, suaranya merdu, lagunya juga bagus. Tentu kagak heran dan juga kagak kaget-kaget banget gitu. Banyak yang akan suka sama Lyodra di sana. Dan seperti aku lansir dari salah satu portal berita K-pop internasional, namanya adalah Koreabu. Tahu nggak tentang situs yang satu ini? Nah di sini ada salah satu tweets dari warganet yang sudah merespon bagaimana penampilan dari Lyodra yang menjadi viral. Ada seorang username bernama HNJKKA. Pemilik akun ini kemudian membagikan foto dari Lyodra dan juga menuliskan, siapa dia? Dia sangat cantik katanya. Waduh, visual dari Kak Lyodra emang cantik teman-teman. Dia itu memang anggun banget, manis banget, dan juga kayak visualnya kalem-kalem gimana gitu ya. Dan juga positif vibe banget sih. Dan bahkan nih, sejumlah warganet Korea itu katanya juga menikmati dan juga mengomentari bagaimana penampilan dari Lyodra. Meskipun mereka juga tidak terlalu familiar ataupun tidak terlalu paham gitu dengan bahasa yang digunakan oleh Lyodra atau bahasa Indonesia dalam menyanyikan lagunya di acara tersebut. Dan teman-teman mungkin di sini banyak juga dari kalian yang bakalan iri banget sama Kak Lyodra, karena Kak Lyodra dalam acara tersebut juga turut berfoto nih dengan beberapa artis ternama, mulai dari Han So-hee bahkan sampai New Jeans. Daebak. Dan bahkan ya teman-teman, Lyodra juga berkolaborasi bersama dengan salah satu idol K-pop, yakni Alexa. By the way, udah ada yang nonton gak sih bagaimana penampilan mereka? Next, kita akan masuk ke berita ketiga, datanya dari Jennie Blackpink. Mana nih suaranya para Blink? Apakah Blink ada di sini yang nonton? Say hi dulu, sapa-sapa dulu. Nah teman-teman, berbicara tentang Jennie Blackpink, baru-baru ini Jennie itu menarik perhatian banyak orang, terutama para Blink atau para penggemar. Jadi nih ya, dalam salah satu video Jennie itu terlihat memberikan ciuman kepada desainer terkenal, yang mana desainer ini juga merupakan teman dekatnya. Jennie Blackpink baru-baru ini mendapat perhatian di after party peragaan busana Jacquemus Le Ravia Spring Summer 2023 di Commune Le Bourget, tepat di luar Paris. Jennie muncul di peragaan busana tersebut dengan pakaian putih yang tentu memukau dan juga memikat penonton, dengan senyum dan juga kehadirannya yang mempesona. Nah, setelah penghargaan busana, Jennie juga menjadi bintang nih di after party. Kehadirannya juga menarik perhatian semua orang yang hadir. Dia terlihat menikmati musik dan dikelilingi oleh banyak orang yang luar biasa juga. Secara khusus, Jennie terlihat memberikan ciuman ramah kepada Simon Poirier Jacquemus yang merupakan desainer terkenal dari acara tersebut juga. Jennie dan Simon Poirier Jacquemus dikenal sebagai teman dekat nih, karena idol K-pop itu juga terlihat loh di acara Spring Summer 2022 desainer Prancis tersebut di Hawaii. Jennie juga merupakan salah satu dari sekian banyak bintang yang terlihat di acara fashion show dan juga berfoto bersama dengan sang perancang busana. Banyak fans yang senang melihat keduanya mempertahankan persahabatan mereka. Terlebih Jennie kan sangat sibuk banget sekarang. Dia juga lagi konser Blackpink Born Pink dan ketika ada waktu dia menyempatkan diri untuk menghadiri pertunjukan Spring Summer 2023. Wow, Jennie Nuna emang super hot banget sih di acara after partinya. Gak heran kalau menarik perhatian banyak orang ya. Tapi Jennie dimanapun berada emang selalu jadi center gak sih? Gak tau kenapa ya, aura sama karisma Jennie itu bener-bener kuat banget loh. Dimanapun dia berada dia pasti jadi pusat, dia pasti jadi center teman-teman. Gak usah yang kayak caper, gak usah yang kayak gitu. Jennie emang udah jadi centernya.
Gila sih, emang the real center mah ini mah. Pas di sana aja semua orang langsung terpikat sama Jenny dan juga menjadikan Jenny sebagai pusatnya. By the way, jangan kaget-kaget banget ya ketika Jenny memberikan ciuman kepada temannya tadi. Udah biasa coy, udah biasa yang kayak gitu ya. Jangan sampai yang kayak Rose kemarin, yang kayak Rose sama siapa gitu, aku lupa banget. Pernah juga teman-teman itu juga heboh, padahal itu udah biasa banget. Dan mereka itu kagak tahu untuk temannya Rose ini punya suami gitu. Dan mereka juga, apa sih namanya, udah kayak besian gitu loh. Jadi untuk ciumannya kayak gitu udah biasa banget di antara mereka gitu, ya nggak sih? Jadi nanti jangan sampai yang kaget-kaget banget ya. Tapi kalau untuk para Blink kayaknya nggak kaget-kaget juga sih. Next, kita akan masuk ke topik yang terakhir. Kita akan membahas tentang Jin BTS, yang mana baru-baru ini foto-foto dari Jin BTS yang wamil itu telah terungkap. Dan ini juga bisa mengobati bagaimana kerinduan dari para ARMY. Semua perhatian itu telah difokuskan pada pendaftaran anggota BTS yakni Jin selama beberapa hari terakhir sejak tanggal pendaftarannya dikonfirmasi. Dan pada sore hari tanggal 13 Desember nih, Jin akhirnya pergi ke tempat latihan militer sebelum dia ditempatkan di pos militernya. Keenam anggota BTS lainnya juga menemani Jin ke tempat latihan untuk mengirimnya ke wajib militer. Dan beberapa jam kemudian nih, foto Jin di tempat latihan dirilis. Dalam gambar, Jin terlihat dengan potongan rambutnya dan juga memberikan hormat dengan peserta lainnya. Banyak penggemar yang senang melihat foto-foto tersebut dan juga berharap agar Jin kembali dengan selamat. Fans berkomentar, jangan terluka ya dan berhati-hatilah. Lalu ada juga yang komen kayak gini, dia terlihat sangat tampan ya, bahkan dengan potongan rambutnya yang pendek. Kalau orang udah cakep ya, mau kayak gimana gayanya pun udah pasti kelihatan cakep, ya nggak sih? Next, Jin terlihat sangat muda, dia sekitar 10 tahun lebih tua dari semua trainee lainnya. Bener ya? Tolong kembali dengan selamat. Dia sangat tampan, wow. Dia juga sangat tinggi. Emang teman-teman, kalau orang udah tampan tuh ya, mau kayak gimana ya, mau dibotakin, mau gundul, kelihatan tampan, serius. Ada beberapa idol K-pop yang menurut aku, meskipun mereka potong pendek banget rambutnya, tetap kelihatan tampan dan juga berkarisma. Jin salah satunya. Lalu ada juga Dio. Abis itu ada juga Shownu Mosaic. Penil B2B juga menurut aku cakep sih pas gaya rambutnya seperti itu, ya nggak? Dan kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah kalian itu sudah punya idol yang memikat hati kalian ketika mereka bahkan menggunduli rambutnya? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Anyway, buat para ARMY, aku tahu ini adalah hal yang mungkin juga cukup berat, but anyway, ya mohon disabar untuk menunggu ya dalam waktu 2 tahun ke depan, karena ini juga merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalani oleh Jin. Nah, yang dapat dilakukan oleh para penggemar sekarang adalah itu harus tetap setia ya, jangan sampai beralih nih kalian hati gitu, harus tetap setia nunggu abangnya pulang, oke? Jangan selingkuh-selingkuh loh kalian. Dan kalian juga jangan lupa nih untuk doain Jin gitu ya, supaya Jin ini pas di sana nih itu diberikan keselamatan, diberikan kesehatan dan juga bertugas dengan baik dan juga tidak mendapatkan hal-hal yang buruk. Oke, ya kita harapkan yang terbaik saja buat para member BTS, terutama Jin yang sekarang lagi wamil. Keep fighting, cheer up baby, jump the Himalaya. Nah teman-teman, topik dari Jin tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. I'm so okay dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, jangan sengkan-sengkan untuk reaksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time, goodbye.